Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Misbahul Karim, NIM 63040190087, kelas SKBI 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan analisis studi kelayakan bisnis syariah peternakan kambing di Desa Jatirenggo, Kecamatan Prenghapus, Kabupaten Semarang. Pendahuluan. Peternakan adalah kegiatan usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat pedesaan. Salah satunya ternak kambing. Ternak kambing merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan dan cukup mudah untuk dijalani. Apabila di daerah pedesaan, baik lahan maupun pakan banyak tersedia untuk peternakan kambing. Hal ini menjadi pertimbangan dan pilihan banyak warga pedesaan yang beternak kambing. Tujuan laporan dan kunci kesuksesan. Yang pertama, tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk melihat dan mengukur apakah bisnis peternakan di Desa Jatirenggo, Kecamatan Prenghapus, Kabupaten Semarang ini berpeluang memiliki kelanjutan dan memiliki kesuksesan yang bertambah di masa depan atau justru akan mengalami kemunduran. Yang kedua, kunci kesuksesan dalam usaha yakni kejujuran dan kepercayaan. Bisnis yang selalu jujur dan memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan produk yang dimiliki serta menjaga kepercayaan setiap konsumen akan mengalami kemajuan dan bertahan walaupun diterpa perkembangan zaman. Contohnya, selalu memberikan kambing dengan kualitas terbaik pada pembeli dan tidak membunyikan apabila ada kesesatan pada kambing yang akan dijual. Kemudian ada aspek hukum. 1. Jenis badan usaha. Jenis badan usaha pada usaha peternakan ini yaitu perusahaan perseorangan di mana perusahaan dijalankan dan dimodali oleh pribadi para peternak. Yang kedua, prosedur perizinan dan legalitas. Surat permohonan Kopdinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. B. Fotokopi KTP. C. Fotokopi akad pendirian usaha. D. Fotokopi NPWP. E. Bukti kepemilikan bangunan. F. Rekomendasi Dinas Pertanian. G. Gambar atau denah tata letak bangunan. G. Izin HO. Yang keempat, instansi terkait perizinan dan legalitas usaha ini yakni Dinas Pertanian. Ada yang kelima yaitu jenis izin usaha. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan, yang kedua surat izin tempat usaha, ketiga nomor pokok wajib pajak, keempat tanda daftar perubahan, kelima surat keterangan domisili, keenam izin gangguan. Aspek pasar dan pemasaran. Marketing mix, price. Kambing jantan dewasa dibanderol dengan harga 1,5 sampai 4 juta. Kambing betina dewasa dibanderol dengan harga 1,2 sampai 2,8 juta. Kemudian ada anakan kambing dibanderol dengan harga 600 sampai 1,1 juta. Produk kambing jantan dewasa, kambing betina dewasa, dan anakan kambing. Place, tempat penjualan langsung pada tempat peternakan dengan konsumen datang langsung ke peternakan. Penjualan juga dilakukan dengan cara membawa produk kambing ke pasar hewan. Promotion, promosi yang dilakukan dengan menggunakan media promosi langsung dan online. Secara langsung dengan menaruhkan langsung pada pembeli, online dengan memposting ternak ke Facebook maupun WA Group. Analisis STP. A. Segmentasi pasar. Pasar yang dituju oleh peternakan ini ditunjukkan bagi semua kalangan terutama reseller dan peternakan. B. Target pasar. Peternak lainnya, rumah makan, masyarakat biasa saat Idul Kurban. C. Posisi pasar. Posisi pasar kambing cukup stabil meskipun sulit mengalami perkembangan harga yang signifikan. Namun, peternakan memiliki posisi pasar yang khusus saat Idul Kurban. Analisis minat konsumen. Minat para konsumen dalam usaha peternakan kambing terbilang tinggi. Hal ini mengingat bahwa kambing bukan hanya untuk dikonsumsi namun juga diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban di hari besar, yang semakin membuat kemajuan bagi sektor peternakan kambing. Kemudian analisis keuangan. Contoh analisis keuangan peternakan Pak Munawir. 1. Sumber-sumber dana. Sumber dana yang dimiliki berasal dari modal pribadi pemilik.
Kedua, biaya kebutuhan investasi, pra-investasi, bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian ada biaya tetap, bisa dilihat pada tabel tersebut. Biaya variabel, bisa dilihat pada tabel tersebut. Cash flow, bisa dilihat pada tabel tersebut. Adapun backpad atau penerimaan, bisa dilihat pada penjelasan tersebut berdasarkan hasil analisis BEP, harga yang diperoleh yaitu sebesar 51.912.225.000. Artinya usaha ternak kambing di Desa Jatirunggo milik Pak Munawir mencapai pulang pokok pada saat memperoleh penerimaan sebesar 51.912,225.000. Pihak yang memiliki kepentingan. Pihak yang berkepentingan hanyalah pemilik usaha, yaitu Pak Munawir. Kemudian metode penghitungan investasi Islam atau GVM bisa dilihat pada tabel tersebut. Aspek teknis atau operasi. 1. Menentukan lokasi. Lokasi kandang berada di kebun pribadi warga yang jauh dari pemukiman warga. Memiliki lokasi yang luas. Terdapat akses jalan yang mudah dijangkau oleh kendaraan, baik kendaraan perusahaan maupun konsumen. Dekat dengan sumber air. Lahan kandang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kedua, metode penelitian lokasi. Penelitian lokasi dilakukan dengan datang dan melihat langsung berkeliling ke lokasi peternakan. Layout. Penataan posisi kandang dibuat berkotak-kotak dengan memisahkan antara kambing jantan, betina maupun anakan. Kemudian ada safety stock. Safety stock yang biasanya dipakai yaitu sepatu anti-slip atau boots, topi, kaos tangan. Aspek manajemen dan organisasi. 1. Fungsi manajemen. A. Planning. Dengan memiliki latar belakang yang cukup, profesional dan memiliki cukup lahan untuk peternakan, para peternak memutuskan mendirikan peternakan kambing dan sedikit yang mulai memiliki cabang di tempat lain. B. Organizing. Menentukan posisi kandang yang cukup dengan apa yang diperlukan, seperti dekat dengan sumber pakan, dekat dengan air, dan cukup terkena sinar matahari. Selain itu, penataan akan posisi kandang yang memisahkan antara kandang jantan, betina, dan anakan agar lebih aman. Juga memberikan job desk bagi pegawai tentang pekerjaan yang harus dilakukan. C. Actuating, mengarahkan ketika ada pekerjaan pegawai yang dirasa kurang baik. Maka dari itu, pemilik juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang peternakan kambing. D. Controlling, memastikan produk kambing yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan melakukan controlling berkala terhadap kambing apabila ada kambing yang cedera maupun kurang baik kualitasnya. 2. Manajemen sumber daya manusia. Contoh pada peternakan Pak Munawir. Jumlah tenaga kerja dan gaji. Jumlah tenaga kerja di peternakan Pak Munawir untuk merawat 60 ekor kambing adalah 3 orang dengan gaji Rp1.300.000 per bulan. Job spesifikasi. A. Laki-laki dan perempuan. B. Paham peternakan. C. Paham tentang kambing. Job deskriptif. A. Melakukan pengaturan kandang seperti pembersihan kotoran. B. Memberi pakan, minum, dan pengobatan pada kambing. C. Melakukan perawatan kandang. D. Melakukan kontrol kandang. Aspek ekonomi dan sosial. Pendapatan nasional. APBN di Indonesia 2021 mencatat kinerja positif dan melebihi target, mampu tumbuh mencapai 3,1 triliun atau 114,9% dari target APBN 2021, yaitu sebesar 1.743,6 triliun. Analisis sosial budaya. Peternakan berada di lahan kosong para pemilik untuk menghindari pencemaran akan bau yang ditimbulkan. Selain dampak negatif tersebut, bisnis ini juga ikut adil dalam
Setiap kegiatan-kegiatan sosial di daerah setempat seperti memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar, memberikan pupuk secara gratis pada para petani sekitar. Dengan berkontribusi yang cukup besar bagi lingkungan sekitar, membuat masyarakat pun respect pada bisnis ini dan minat daya beli dan minat gabung masyarakat pun meningkat. Analisis ekonomi. Satu, data pertumbuhan ekonomi bisa dilihat pada tabel tersebut. Kedua, data pertumbuhan penduduk beberapa tahun terakhir bisa dilihat pada tabel tersebut. Aspek AMDAL. 1. Dampak yang ditimbulkan. Dampak positif. Dengan didirikannya peternakan ini memberi manfaat yang cukup bagi lingkungan. Peternakan ini memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan memberikan pupuk secara gratis pada petani sekitar. B. Dampak negatif. Dampak dari pendirian usaha ini adanya aroma yang kurang sedap di sekitar peternakan. C. Solusi atau penanggulangan. Dari akibat negatif yang ditimbulkan, solusi penanggulangan yang diberikan yakni pembangunan kandang dilakukan pada kebun lahan kosong milik peternak yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Rona lingkungan hidup. Faktor fisika. Terdapat perubahan komponen fisika akibat adanya peternakan kambing yaitu dari aroma limbah yang dihasilkan. Faktor kimia. Tidak terdapat perubahan komponen kimia akibat adanya peternakan kambing. Faktor biologi. Tidak terdapat perubahan komponen kimia akibat adanya peternakan kambing. Faktor sosial. Terdapat perubahan komponen sosial akibat adanya peternakan kambing, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar karena adanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Kesimpulan setiap aspek. Dalam analisis hukum dan legalitas, usaha ini sudah mengantongi izin-izin terkait legalitas pendirian usaha. B. Dalam aspek pemasaran, karena merupakan aspek yang dibutuhkan masyarakat, usaha ini memiliki pasar yang sangat luas dan sangat menjamin. C. Dalam aspek keuangan, di usaha ini memiliki tingkat kas yang cukup baik. Mereka bisa mengembalikan modal usaha dengan kurun waktu 2 tahun 6 bulan. Dengan begitu adalah waktu yang cukup baik untuk keberlangsungan usaha. D. Dalam analisis aspek teknis atau operasi, sudah memenuhi standar dengan menentukan lokasi usaha, penataan layout dan persediaan alat keselamatan yang sesuai dengan kondisi usaha. E. Dalam manajemen dan operasi, menentukan kualifikasi dan job desk bagi karyawan cukup membantu kelancaran kerja yang berlangsung. Penerapan POAC juga dianggap membuat manajemen lebih tertata. F. Dalam aspek ekonomi dan sosial, usaha peternakan ini cukup memiliki peran sosial yang cukup besar di lingkungan usaha dan memberikan pengaruh ekonomi yang cukup baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata dan kesalahan dalam presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.